Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami ingin mempresentasikan tentang modifikasi perilaku dalam classical conditioning Pavlov. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok, yaitu Saya adalah Alana Safira Mirabel. Kemudian ada saya, Brigita Sonia Iren Yusuf. Lalu saya sendiri, Syaifah Nadifa Mahri. Dan saya, Tifal Abdilia Sanda. Nah, ini adalah poster yang berisi tentang biografinya Pavlov, teorinya Pavlov, dan pengaplikasian dalam behavior modification. Yang pertama ada biografi Ivan Pavlov. Saya akan membacakan biografi Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir tanggal 14 September tahun 1849 dan meninggal 27 Februari tahun 1936. Pavlov sendiri berkebangsaan Rusia dan dia lahir di desa tempat ayahnya, Peter Dmitrievich Pavlov, menjadi seorang pendeta. Ia dididik di sekolah gereja dan melanjutkan ke seminar teologi. Pendidikan selanjutnya yaitu Pavlov lulus sebagai sarjana kedokteran dengan bidang dasar fisiologi. Karir Pavlov sendiri yaitu pada tahun 1884 ia menjadi direktur Departemen Fisiologi pada Institute of Experimental Medicine dan mulai meneliti mengenai fisiologi pencernaan. Penghargaan yang telah diraih oleh Pavlov yaitu Nobel pada bidang Psychology or Medicine tahun 1904. Kemudian saya akan menjelaskan teori dari Ivan Pavlov, yaitu yang pertama adalah teori conditioning. Dalam teori ini menjelaskan bahwa teori proses belajar adalah pengondisian. Pavlov menemukan hal ini ketika ia sedang mempelajari fungsi perut dan mengukur cairan yang dikeluarkan dari perut. Ketika anjing yang dia gunakan sebagai subjek eksperimen sedang makan. Ketika Pavlov mengukur sekresi perut saat anjing merespons bubuk makanan yang ia berikan, Pavlov melihat bahwa hanya dengan melihat makanan telah menyebabkan anjingnya mengeluarkan air liur. Air liur juga dikeluarkan oleh anjing ketika mendengar suara langkah kaki peneliti. Pada tahap berikutnya, ia mengembangkan penelitiannya sebuah studi perilaku yang dikondisikan dan kemudian dikenal dengan nama classical conditioning, yaitu suatu bentuk belajar yang memungkinkan munculnya respons tertentu dari suatu organisme terhadap suatu rangsangan yang sebelumnya tidak menimbulkan respons tersebut, atau dengan kata lain, merupakan suatu proses untuk membuat berbagai refleks perilaku tertentu menjadi sebuah tingkah laku yang dimiliki makhluk hidup tertentu. Kemudian ada komponen dasar dari teori classical conditioning. Yang pertama adalah unconditioned stimulus, atau disebut dengan US. Stimulus yang dikondisikan untuk menimbulkan respon alamiah atau otomatis dari organisme. Yang kedua ada unconditioned response, yaitu respon yang tidak dikondisikan atau respon alamiah yang timbul akibat adanya stimulus yang tak dikondisikan. Yang ketiga ada conditioned stimulus, yaitu stimulus yang dikondisikan merupakan stimulus netral yang tidak menimbulkan respon ilmiah atau otomatis pada organisme. Kemudian yang keempat ada condition response, yaitu respon yang dikondisikan yang timbul akibat adanya campuran atau kombinasi antara stimulus yang tak dikondisikan dengan stimulus yang dikondisikan. Untuk memproduksi condition response, maka condition stimulus dan unconditioned stimulus harus dipasangkan beberapa kali, yang digambarkan dalam urutan training, CS, kemudian US, kemudian UR. Demonstrasi pengkondisiannya adalah seperti yang digambarkan pada gambar anjing yang dibunyikan dengan bel. Selanjutnya, tahap-tahap penjelasan eksperimen Pavlov. Pada gambar yang pertama, anjing bila diberikan makanan, yaitu UCS, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur, UCR. Gambar kedua, jika anjing dibunyikan bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan liur. Gambar ketiga, sehingga dalam eksperimen ini anjing diberikan sebuah makanan UCS setelah diberikan bunyi bel CS terlebih dahulu, sehingga anjing mengeluarkan air liur UCR
akibat pemberian makanan. Gambar keempat, setelah perlakuan ini dilakukan berulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel CS tanpa diberikan makanan secara otonom, anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya atau CR. Kesimpulannya adalah tingkah laku merupakan bagian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses pengkondisian di mana refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsangan-rangsangan tak berkondisi lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsangan berkondisi. Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov menghasilkan hukum-hukum belajar. Yang pertama, Law of Respondent Conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan atau setelah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Lalu yang selanjutnya, Law of Respondent Extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforce, maka kekuatannya akan menurun. Selanjutnya ada modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku sebagai penggunaan secara sistematik teknik conditioning pada manusia untuk menghasilkan perubahan frekuensi perilaku tertentu atau mengontrol lingkungan perilaku tersebut. Jika teknik conditioning diterapkan secara ketat dengan stimulus, respon, dan akibat atau sekuensi, diharapkan terbentuk perilaku lahiriah yang diharapkan. Nah, selanjutnya itu ada penerapan classical conditioning, teorinya Pavlov dalam penerapan modifikasi perilaku. Pertamanya itu, kalau ada orang yang mendengar COVID-19 news, itu dia bisa jadi memakai atau tidak memakai masker. Tapi kebanyakan itu dalam teori ini, dia memakai masker. Jadi COVID-19 news-nya ini sebagai US dan manusianya ini sebagai UR-nya. Dan kotak selanjutnya itu ada manusia yang terkena droplets. Nah, manusia yang terkena droplets ini belum mengerti bahwa kalau droplet ini berpengaruh terhadap penularan COVID-19. Jadi dia tidak memakai masker. Di baris selanjutnya itu ada COVID-19 news. Ditambah dengan dropletnya. Itu akan menjadikan orang tersebut memakai masker, itu merupakan UCR-nya. Kemudian selanjutnya ada, yang ketiga itu ada CS-nya droplet, dan CR-nya itu masker. Jadi kalau misalnya orang kena droplet, karena dia udah tahu nih, kalau droplet itu merupakan sesuatu yang bisa menyebabkan COVID-19, jadi dia memakai masker. Nah, penerapan ini sama seperti penerapan yang digunakan Pavlov dalam penelitian anjingnya. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Yang pertama itu ada teori belajar dalam pendidikan, milik Istiadah tahun 2020, dan Theories of Counseling and Psychotherapy, punya IV, tahun 2002. Baik, sekian presentasi yang sudah kami lakukan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.